Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Galvanis Indonesia bersama saya Rahmat Arif Fahrudin sebagai host di sini dengan pengalaman galvanis lebih dari 20 tahun dan pemegang sertifikat Inspektur Galvanis dari BNSP. Kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang hot tip galvanis dari radiator trafo yang mempunyai cukup banyak hal-hal yang kritis yang kita semua perlu tahu. Harapan kami bisa menambah wawasan ke galvanizer, ke pemerintah, ke teman-teman di project, dan juga masyarakat umum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama kita akan bahas tentang proses galvanis. Jadi proses galvanis itu terdiri dari beberapa tahap. Kita bisa lihat nanti di slide. Yang pertama kita adalah penghilangan minyak dari material, itu kita sebut sebagai degreasing. Kemudian ke water rinsing, selanjutnya adalah penghilangan mill scale, karat-karat dan sebagainya di pickling. Setelah acid pickling, kita akan masuk ke water rinsing untuk menghilangkan sisa-sisa asam. Kemudian masuk ke fluxing. Setelah fluxing, baru kita masuk ke proses yang cukup riskan, yaitu di pencelupan zinc. Mana zinc ini adalah keadaan cair dengan suhu 450 derajat Celcius. Setelah celup di zinc, ya, kita angkat dan kemudian kita masuk ke area quenching untuk pendinginan material. Radiator itu sendiri biasanya nempel di trafo, dan trafo pada saat digunakan sebaik pendinginnya dia adalah memakai minyak. Nah, minyak itu pada saat beroperasinya trafo dia akan panas. Nah, untuk pendinginan minyak yang ada di dalam trafo, minyak itu dipompa masuk ke radiator. Nah, di radiator itu masuk ke fin-fin, dan radiator itu ada semacam exhaust fan ya, untuk narik panas keluar dari radiator, dan ada angin dingin yang masuk dari luar yang menjadikan akan terjadi pertukaran panas sehingga minyak itu akan lebih dingin dan bisa masuk kembali ke trafo. Sekarang kita masuk ke proses dari pencelupan radiator. Ada hal-hal kritis, ada 3 hal kritis yang pada pencelupan radiator ini perlu diperhatikan secara teknis. Yang pertama adalah masalah suhu dari pencelupan itu sendiri adalah 450 derajat Celcius untuk prosesnya. Sementara untuk zinc suhu bekunya adalah di 425 derajat sudah beku. Hanya mungkin sekitar 25 derajat lah selisihnya. Jadi pada saat kemudian itu misalkan barang itu celup dan kemudian keangkat dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu akan terjadi pembekuan dari material zinc. Nah, sementara kita lihat fin-fin dari radiator ini jaraknya mungkin cuma sekitar 1 cm ya, 1 cm, dan dengan liku-liku yang sedemikian rupa sehingga pada saat misalkan ada pencelupan, misalkan zinc itu masuk ke dalam fin-fin itu, yang dikhawatirkan adalah pada saat keluar belum tuntas, kemudian terjadi pembekuan zinc di dalam. Nah, hal teknis pertama itu yang membuat pertimbangan bahwa untuk radiator kali ini dicelup tidak termasuk di bagian dalamnya, ya, tetapi hanya dicelup di bagian luarnya saja untuk menghindari
pembekuan dari zinc yang tidak diinginkan. Karena kalau terjadi pembekuan, radiator itu tidak akan berfungsi. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah masalah air, karena proses sebelum masuk zinc adalah kebanyakan air seperti rinsing, ya, degreasing, pickling dan sebagainya berbasis air. Jadi air itu tidak boleh masuk sama sekali ke dalam posisi dalam radiator. Karena air pada suhu 100 derajat, sementara kita tahu di zinc adalah suhunya 450 derajat, pada saat masuk air itu akan cepat berubah menjadi uap air, ya, dengan volume yang membesar dan juga punya tekanan yang besar, yang bisa mengakibatkan ledakan, material rusak, ataupun terjadi cipratan zinc panas yang bisa mengenai pekerja. Nah, sementara untuk kondisi yang udara sendiri yang di dalam trafo, karena memang itu posisinya panas dan zinc juga nggak boleh masuk, lain kita akan pasang di situ adalah exhaust. Jadi kalau kita bilang semacam knalpot, kalau orang awam bicara, ya kan, semacam knalpot, di mana knalpot itu akan dipasang di pipa dari radiator keluar dari ini untuk menjaga supaya udara-udara panas yang keluar bisa keluar lewat exhaust tadi, ya, sehingga tidak terjadi masalah keamanan. Hal yang ketiga, karena tadi disampaikan bahwa bagian dalam tidak tercelup, kemudian ada exhaust atau semacam knalpot yang dipasang, radiator ini jadi semacam balon, di mana kita tahu kalau satu benda banyak diisi udara, kemudian dicelupkan ke barang yang cair, dia akan tidak bisa tenggelam. Ya. Untuk itu, pada proses pencelupan galvanis radiator diperlukan meja pemberat. Jadi nanti kita akan pasang radiator itu dengan meja jig dan di atasnya kita tambah pemberat. Nah, pemberat yang kita pakai biasa adalah zinc sekitar 3 ton, ya, tergantung dari besar kecilnya material radiator itu. Ini selanjutnya kita bisa lihat beberapa foto proses galvanis dan juga mungkin video pada saat pencelupan, dan juga thickness hasil dari galvanis dapat berapa mikron. Dan setelah itu kita akan juga lihat bahwa sesuai standar ASTM A123, thickness yang ada di situ sudah sesuai dengan standar internasional dari ASTM A123. Demikian sekilas tentang proses galvanis dari radiator trafo. Kalau ada pertanyaan, komentar, atau yang lain bisa disampaikan. Dan jangan lupa pula like, komen, dan subscribe-nya di channel YouTube ini. Terima kasih atas atensinya.
Maju terus, Galvanis Indonesia.